Hai sahabat Bang Hewot. Ketemu lagi dengan Bang Hewot. Yuk, kali ini Bang Hewot akan memberikan sebuah makna. Apa makna yang terkandung pada beberapa kalimat yang ada pada reng-rengane wong tuwek biyen. Ya, cerita cerita lalu, cerita di masa kecil saya di waktu saya SD, TK, itu banyak sekali kalimat-kalimat yang mencerminkan akan mungkin terjadi untuk suatu saat nanti. Oke, kalaupun di bahasa Indonesia mungkin itu sebuah majas perumpamaan dan mungkin akan terjadi di suatu kelak nanti. Yuk, banyak sekali itu kata-katanya dan pemaknaannya di umur saya yang dulu di waktu saya TK, SD, yaitu dangkal ya hanya sekedar itu. Akan tetapi setelah kita dewasa, pastilah kita mempunyai makna tersendiri tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Yuk, banyak hal tentang cerita-cerita tentang hal-hal yang mungkin akan terjadi di suatu zaman tertentu. Dan banyak sekali yang sudah terjadi. Opo iro-irone, ira-ira itu apa ya, bahasa bahasa Indonesianya apa ya, kata-kata kalimat-kalimat dari sesepuh sesepuh dulu. Yuk, mari kita bahas bersama apa-apa yang ada pada ceritane wong tuwek. Oke, yuk. Sambil untuk sebuah inspirasi ya, tentu saja jangan lewatkan di sumut rokok ya disik. Oke, kawanku, sahabatku semuanya di Nusantara. Salam satu jiwa, salam satu NKRI. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Ada sebuah kalimat yang mengatakan begini, itu cerita dari kakek saya. Sebelum tidur saya diceritakan sesuatu hal. Begini, kata kakek itu, mbah, mbah. Mbah, kalau di saya itu mbah, saya panggilnya mbah. Begini beliau almarhum, begini beliau bilang, sok lek wis titiwancine le, bakale wong Jawa ilang Jawane, wong bebarengan karo ilange kula nuwun. Untuk memaknai hal tersebut di zaman itu, di waktu saya diceritakan itu, ya wong Jawa ki ilang. Ilang itu nanti apakah di Jawa itu akan terjadi sebuah gempa, musibah yang melenyapkan orang-orang Jawa. Itu pemaknaan waktu dulu. Dan hilange bebarengan dengan hilange kula nuwun. Ya, hilangnya kula nuwun, apakah orang yang mertamu ke saudara dolan yang kancane, dolan yang tonggone itu akan lenyap secara tiba-tiba. Itu pemikiran saya dahulu. Oke, yuk kita bahas saja, kita pilah menjadi satu kalimat tersebut menjadi dua kalimat. Yuk kita bahas. Untuk kalimat yang pertama adalah hilangnya apa ya, soalnya wis titiwancine bakal wong Jawa bakal ilang Jawane. Yuk, itu mungkin makna yang ada, makna menurut versinya Bang Yot itu adalah dari segi bahasa saja, dari segi bahasa Jawa. Saat ini banyak sekali bocah cilik seusia SMA lah, SMA, SD, SMP, SMA, tentang bahasa Jawa, tentang itu kromo, inggil, kromo ataupun yang berkaitan tentang itu mungkin nol mereka. Dan mereka tidak bisa memilah antara kita berbicara dengan siapa. Kita berbicara dengan teman, kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan kakek, kepada apa itu, orang yang punya pangkat. Itu semuanya kalau dulu orang Jawa itu bisa memilah-milah dari segi bahasa dan juga kemudian dari segi tata bicara. Itu tata bicara tentang tadi, tentang perilaku, sopan santun, apa ada
Suatu contoh kecil aja sekarang, guru pada zaman saya kepada guru sekolah SD itu takutnya bukan main. Kita ada guru kita datang, kita salim cium tangan. Selamat pagi Pak. Semua murid itu seperti itu. Kita panggil mereka Pak, Bu. Tidak ada yang berani selengean, itu tidak ada. Itu sopan santun kepada guru. Kalau zaman sekarang, woi, pada gurunya itu. Pak Renio. Zaman dulu tidak ada. Gimana lagi ya? Membantah guru itu hal yang biasa untuk saat ini. Di SD, di SD sekarang anak saya itu di pondok, saya bilang kepada mereka, kepada para guru-guru mereka, kepada pengurus pondok juga saya bilang begini, Pak, tolong atur anak saya. Jika anak saya melanggar aturan, jika anak saya tidak sesuai dengan aturan hukum dia, saya tidak akan menuntut Bapak ke kepolisian. Kalaupun anak saya dihukum apa saja, asalkan hukuman itu jangan sampai cacat permanen. Gitu saya bilang kepada guru-guru SD waktu itu, yang sekarang mondok itu juga, tolong ditata toto kromo nih anak saya. Saya bilang seperti itu untuk agar jangan sampai hilang adat Jawa ini. Sopan santun yang ada itu jangan sampai hilang. Oke, itu mungkin salah satu kata yang ada pada makna wong Jawa ilang Jawane. Dadi ini saiki kebarat-baratan. Lek omonge guys, habro gitu kepada temannya, bahkan kepada bapake loh. Dipanggil, Rene le, oke bro, nah, gitu kepada bapaknya itu. Untuk zaman saya ndak berani seperti itu. Yuk, kemudian untuk kita bahas kembali kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya adalah tentang lek titi wancine wong Jawa ilang Jawane bebarengan karo ilange kula nuwun. Ya, ilange kula nuwun bebarengan dengan ilange kula nuwun. Makna yang ada pada bahasa Indonesianya itu bersamaan dengan hilangnya kula nuwun. Yuk, juga saya mengatakan kembali ketika saya kecil dulu, makna yang ada itu adalah begini. Saya berpikir ketika orang mertamu, ketika orang dolan ya, kita ke tetangga, kita ke saudara, kalau kita mengucapkan kula nuwun, kita akan lenyap dari muka bumi ini dan akan hilang. Ternyata untuk saat ini pemaknaan yang ada ala Bahewot bukan seperti itu. Maknanya yang ada itu hilangnya kula nuwun itu adalah saat ini bahasa kula nuwun. Kita ke rumah tetangga, kita ke rumah saudara, banyak orang yang dodok sekarang itu dodok kemudian kan kula nuwun gitu kan, kalau zaman dulu. Sekarang enggak, kalaupun tidak bisa dodok, sekarang ada bel. Bel itu menghilangkan kula nuwun juga. Yang kedua untuk hilangnya kula nuwun dengan assalamualaikum. Gitu. Saiki wong mertamu, wong dolan nyang tanggane, nyang dulure, nyang saudarane, nyang siapa saja orang yang mertamu dengan kata-kata kula nuwun sedikit sekali, mungkin hampir punah. Hanya sepersekian persen saja. Kebanyakan adalah assalamualaikum. Ya, itulah itu adalah arti dari kata hilangnya kula nuwun. Yo. Mungkin kali ini di video kali ini hanya itu yang bisa Bang Hewot sampaikan, apa makna ira-irane wong tuwek.
kata-kata mutiaranya orang-orang zaman dahulu. Banyak kata-kata mutiara. Untuk video-video selanjutnya akan saya bagikan juga banyak sekali makna kata-kata mutiara dari sesepuh kita. Kita kupas habis, kita kupas bersama Bang Hewot, pemaknanya ala Bang Hewot. Yo, jika Anda suka dengan video ini, tolong di like, komen, dan subscribe, dan tanda loncengnya, bro. Yuk, kalau tidak suka ya di skip saja, bro. Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salam waras dari Bang Hewot. Oke, salam. Yuk.